Kami hari ini para peternak sapi perah sedang mengalami masa di mana bahan baku susu yang biasanya digunakan oleh pabrik-pabrik susu yang ada di Indonesia itu mayoritas sekarang menggunakan bahan baku impor dari luar negeri. Nah, impornya dari mana? Dari Australia, dari New Zealand, tapi mayoritas yang diimpor oleh pabrik-pabrik susu yang ada di Indonesia itu dari Australia. Jadi ketika suplai bahan baku dari Australia itu masuk ke Indonesia dan harganya lebih murah dari harga susu sapi dalam negeri, otomatis yang mengalami dampaknya adalah peternak-peternak sapi perah di Indonesia. Kenapa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sapi Perah Farm dimanapun teman-teman berada. Semoga di hari ini teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat untuk kita semua agar terus berkarya di sektornya masing-masing. Jadi hari ini teman-teman tim Sapi Perah Farm, beberapa hari yang lalu kita baru saja kedatangan kurang lebih 20 ekor sapi-sapi darah bunting. Sapi-sapi darah bunting yang kita datangkan rata-rata usia kehamilannya di usia 6 sampai 8 bulan. Jadi memang dunia peternakan sapi perah hari ini sedang kurang menguntungkan karena di satu sisi kami hari ini para peternak sapi perah sedang mengalami masa di mana bahan baku susu yang biasanya digunakan oleh pabrik-pabrik susu yang ada di Indonesia itu mayoritas sekarang menggunakan bahan baku impor dari luar negeri. Nah, impornya dari mana? Dari Australia, dari New Zealand, tapi mayoritas yang diimpor oleh pabrik-pabrik susu yang ada di Indonesia itu dari Australia. Jadi ketika suplai bahan baku dari Australia itu masuk ke Indonesia dan harganya lebih murah dari harga susu sapi dalam negeri, otomatis yang mengalami dampaknya adalah peternak-peternak sapi perah di Indonesia. Kenapa? Karena kalau dihitung rata-rata harga beli susu dari luar negeri sekarang mungkin di bawah harga susu yang ada di Indonesia. Jadi susunya itu diimpor dari luar negeri dalam bentuk bubuk ataupun susu skim. Diimpor per liternya bisa didapatkan kurang lebih dengan harga 6.000 sampai 7.000 rupiah dari industri pengolahan susu. Padahal biasanya industri pengolahan susu itu membeli dari para peternak ataupun koperasi ataupun pengepul di kisaran 8.000 sampai 9.000 rupiah. Tentunya kami juga memahami bahwa mungkin sektor usaha di tahun 2023 ini mengalami beberapa tantangan perekonomian, jadi memang kami sendiri di sini juga hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk pabrik-pabrik susu yang ada di Indonesia agar supaya lebih memperhatikan lagi peternak sapi perah, juga lebih bisa menjaga stabilitas dalam negeri agar supaya susu-susu yang ada di Indonesia diprioritaskan terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika harga susu dunia ataupun susu-susu yang dari Australia itu masuk ke Indonesia dan harga susu di dalam negeri itu turun, yang terjadi nanti pasti yang pertama adalah minat beternak sapi perah di Indonesia itu akan mengalami pengurangan secara signifikan karena tidak menguntungkan. Itu satu. Yang kedua, mungkin akan terjadi depopulasi, banyak peternak-peternak sapi perah yang akan menjual sapi-sapinya karena ternak sapi perah dianggap tidak menguntungkan lagi. Dan yang paling cepat, yang paling nyata sekarang kita hadapi adalah penurunan kualitas susu dari para peternak sapi perah. Kami juga memaklumi kenapa kualitas susu dari para peternak sapi perah yang ada di Indonesia itu rata-rata sekarang turun. Ya karena satu,
kemungkinan besar tidak kuat membeli pakan dengan nutrisi yang baik, menyebabkan kualitas susunya turun. Biasanya Jawa Timur itu kualitas total solidnya bisa menyentuh 12,8, 12,9, bahkan 13,00. Di akhir-akhir ini rata-rata kualitas susu di Indonesia, di Jawa Timur khususnya, hanya bisa menyentuh di angka 12,2, 12,3 per ekornya rata-rata. Karena apa? Ya itu, asupan nutrisi, asupan pakan, kualitas dan lain sebagainya tidak menunjang. Karena apa? Karena faktornya adalah harga susu yang sudah tidak kompetitif. Karena harga susu tidak kompetitif, akhirnya peternak tidak mau rugi. Jangankan rugi, peternak hari ini tidak berpikir untung. Peternak hari ini hanya berpikir bagaimana caranya sapi-sapi ini bisa makan. Karena dengan kualitas pakan seperti itu, kalau di downgrade kan kualitasnya, maka tidak akan keluar susu seperti biasanya. Jadi kualitas pakan itu sangat mempengaruhi berapa jumlah susu yang bisa keluar dari sapi tersebut. Semakin baik nutrisinya, semakin banyak keluar susu. Tapi semakin kurang baik nutrisinya, juga susunya akan berkurang drastis. Jadi itu teman-teman, hambatan-hambatan bisnis di dunia peternakan sapi perah. Kita di 3 bulan terakhir ini baru saja mengalami fenomena yang cukup mengejutkan, karena fenomena ini belum pernah terjadi sampai separah ini. Mungkin pernah dulu 10 tahun yang lalu harga susu juga kurang baik, tapi tidak sampai separah ini. Jadi memang benar-benar doa kami, harapan kami kepada pelaku bisnis di dunia susu khususnya, kami hanya bisa mendoakan yang terbaik supaya diberikan kelancaran baik produksi maupun penjualannya. Jadi dengan harapan tersebut kita juga berdoa supaya peternak-peternak sapi perah di Indonesia semakin terpenuhi kebutuhannya dari industri peternakan sapi perah yang ada di Indonesia.